Selamat bertemu kembali dengan Bu Yuni di pembelajaran matematika kali ini. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang kesebangunan, namun lebih fokus lagi yaitu pada bangun-bangun datar yang sebangun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang bangun datar yang sebangun dan syarat-syaratnya. Kalian bisa perhatikan di tayangan yang ada di sini. Yang pertama, untuk kompetensi dasar nanti adalah yang satu, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian untuk indikatornya nanti ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi 2 atau lebih bangun datar yang sebangun. Kemudian menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat 2 bangun datar yang sebangun. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari 2 bangun datar yang sebangun. Sementara yang keempat adalah menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kesebangunan bangun datar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kali ini ada 2. Yang pertama adalah mengidentifikasi 2 benda sebangun atau tidak. Sementara yang kedua yaitu menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat 2 bangun segi banyak yang sebangun. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajarannya nanti ada 4. Yang pertama adalah nanti kalian berkelompok. Biasanya ada 3 atau 4 anggota kelompok. Kemudian selanjutnya nanti akan dibagikan lembar kerja atau lembar latihan soal untuk bisa kalian diskusikan. Selanjutnya nanti hasil diskusi bisa kalian presentasikan dan yang terakhir adalah kuis. Selanjutnya untuk yang berikutnya, mari kita coba ulang lagi, kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang bagaimana menyederhanakan bilangan pecahan. Ya. Untuk contohnya 20/28. Bagaimana kita menyederhanakan bilangan pecahan tersebut? Nah, langkah yang kita lakukan yaitu kita cari FPB dari 20 dan 28. Antara 20 dan 28, maka FPB-nya adalah 4. Nah, kalau sudah ketemu FPB, maka masing-masing dari pembilang dan penyebut kita bagi dengan 4. Pembilangnya adalah 20 dibagi 4. Kemudian penyebutnya adalah 28 dibagi 4. Sehingga akan didapatkan hasilnya adalah 20 dibagi 4 itu 5, 28 dibagi 4 adalah 7. Oke. Untuk contoh yang kedua, 9/36. Dengan cara yang sama, kita cari dulu FPB dari 9 dan 36, maka nanti hasil yang didapatkan dari bentuk sederhana tersebut adalah 1/4 atau 1/4. Contoh yang ketiga, analog dari contoh A dan B, maka 25/100 kalau disederhanakan hasilnya adalah 1/5. Selanjutnya, kalian coba perhatikan di sini ada 2 buah gambar. Gambar yang pertama ini, kemudian gambar yang kedua ini. Nah, bagaimanakah bentuk kedua gambar? Gambar yang pertama dan kedua. Bagaimana pula ukurannya? Ya, untuk gambarnya tentunya di sini memiliki bentuk yang sama. Hanya saja ukurannya yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Permasalahan. Bu Yuni menampilkan sebuah permasalahan yang sering kita jumpai di kehidupan nyata. Ya. Mobil Pak Rudi berukuran panjang 4 meter dan lebar 2 meter. Ia ingin membuat garasi dengan lebar bagian depan, kiri, dan kanan. Mobil dibuat sama, yaitu 50 cm. Nah, berapa ukuran garasi Pak Rudi? Sebagai ilustrasi saja, kalau kita gambarkan sketsanya, di sini ada sebuah mobil, kemudian sebelah kirinya nanti
harus ada berapa senti, sebelah kanannya ada berapa senti, kemudian depan ada berapa senti sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang ada di dalam soal. Nah, dari sini kita diminta mencari ukuran garasi dari Pak Rudi tersebut. Nah, untuk menyelesaikan ini tentunya nanti kita bisa menggunakan konsep kesebangunan yang akan kita bahas berikut. Ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah jajar ginjang. Jajar ginjang yang pertama yaitu jajar ginjang ABCD dengan panjang sisi AB adalah 4 cm, kemudian AD 2 cm. Selanjutnya untuk jajar ginjang yang kedua yaitu jajar ginjang EFGH dengan panjang EF 8 cm dan FG 4 cm. Pertanyaan Bu Yuni, apakah kedua bangun datar di atas memiliki bentuk yang sama? Oke, ya. Dua bangun ini sama-sama berbentuk jajar ginjang, sehingga kedua bangun tersebut tentunya memiliki bentuk yang sama. Ya, jadi jawabannya adalah iya. Selanjutnya, panjang sisi-sisi pada jajar ginjang ABCD dan jajar ginjang EFGH. Silakan kalian perhatikan. Ini Bu Yuni buatkan tabelnya. Kalian amati dulu untuk jajar ginjang ABCD. Panjang AB di sini adalah 4 cm. Kemudian panjang EF pada jajar ginjang EFGH adalah 8 cm. Kita mulai untuk yang jajar ginjang ABCD terlebih dahulu. Berapakah panjang dari BC? Kalian amati pada gambar. Pada jajar ginjang ABCD, sisi BC ini sejajar dengan sisi AD. Berdasarkan pada sifat jajar ginjang tentunya, maka di sini panjang sisi BC akan sama dengan panjang sisi AD. Jadi panjang sisi BC adalah 2 cm. Ya. Selanjutnya untuk panjang sisi CD, AB dengan CD pada jajar ginjang ini adalah sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Maka berdasarkan pada sifat jajar ginjang, panjang sisi AB akan sama dengan panjang sisi CD, sehingga panjang sisi CD adalah 4 cm. Selanjutnya, panjang sisi AD di dalam gambar sudah diketahui yaitu panjangnya adalah 2 cm. Berikutnya, kita masuk kepada bangun EFGH. Nah, panjang EF 8 cm, panjang FG di sini diketahui 4 cm, maka di sini FG panjangnya kita tuliskan 4 cm. Selanjutnya, panjang GH sebagaimana pada sifat jajar ginjang, karena EF dengan GH adalah sepasang sisi berhadapan yang sejajar, di sini pada jajar ginjang, maka panjang EF akan sama dengan panjang GH, sehingga panjang GH di sini adalah 8 cm. Berikutnya, panjang EH. Berdasarkan sifat pada jajar ginjang, dua sisi berhadapan yang sejajar, maka panjangnya sama, maka panjang EH akan sama dengan panjang FG. Maka kita tuliskan panjang EH adalah 4 cm. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kalian bisa amati perbandingan sisi yang bersesuaian atau yang seletak pada kedua bangun tadi. AB bersesuaian atau seletak dengan EF. Panjang AB-nya tadi adalah 4, panjang EF adalah 8. Maka kalau disederhanakan, panjang AB dibanding EF hasilnya adalah 1/2. Demikian pula untuk yang panjang BC dan FG. Berdasarkan pada tabel tadi, panjang BC 2, panjang FG-nya 4. Maka kalau disederhanakan hasilnya adalah 1/2. Panjang CD dibanding GH 4/8, disederhanakan hasilnya 1/2. Demikian pula untuk yang panjang AD per EH. AD-nya 2 dan EH-nya 4, maka kalau disederhanakan adalah 1/2. Selanjutnya, dari data yang ada di sini, kalau kita rangkum, kita dapatkan bahwa AB dibanding EF itu adalah 1/2. Kemudian BC dibanding FG adalah 1/2. CD dibanding GH juga 1/2. AD dibanding EH 1/2, ini dapat dituliskan menjadi 1/2, maka ternyata perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak, kalau kedua bangun itu sebangun, berarti nilainya di sini adalah sama atau tetap.
Oke, kita lanjutkan pada besar sudut dalam jajar ginjang ABCD dan jajar ginjang EFGH. Kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak. Sudut A berdasarkan pada gambar ini, sudut A besarnya adalah 60 derajat. Dia seletak atau bersesuaian dengan sudut E. Kalian perhatikan sudut E. Berapakah nanti besar sudut E? Ya, kalian perhatikan. Di sini sudut A 60, maka karena ini dua buah garis yang sejajar, ini adalah garis yang memotong, maka sudut A dengan sudut B ini adalah kalau dijumlahkan ketemunya 180 atau boleh dikatakan sebagai sudut dalam sepihak. Oke, berarti sudut B-nya nanti akan ketemu 120. Nah, sudut E dulu. Oke, kita sudut E di sini letaknya dia bersesuaian dengan sudut A. Karena sudut A 60 derajat, maka sudut E-nya di sini juga 60 derajat. Selanjutnya sudut B. Sudut B tadi sudah kita bahas. Di sini dia bersesuaian atau seletak dengan sudut F. Nah, sudut F-nya 120 di sini, ternyata sudut B di sini berapa besarnya? Tadi sudah kita bahas, karena dia sepasang sudut berhadapan yang sepihak atau sepasang sudut yang dalam sepihak, maka sudut A dengan sudut B ini kalau dijumlahkan adalah 180. Sudut A-nya 60, sudut B-nya berarti 180 dikurangi 60, ketemunya 120. Selanjutnya sudut C, perhatikan. Oke, sudut C ini besarnya adalah 60. Mengapa? Di sini sudut B tadi ketemunya 120, sudut C dengan sudut B adalah pasangan dua sudut dalam sepihak. Berarti kalau dijumlahkan ketemunya 180. Maka sudut C adalah 60 derajat. Kemudian yang berikutnya sudut G, perhatikan. Sudut G di sini sudut F-nya 120, G dengan F adalah pasangan sudut dalam sepihak, maka sudut G 180 dikurangi 120, berarti sudut G ketemunya 60. Kemudian yang berikutnya adalah sudut D. Sudut D dengan sudut A adalah pasangan sudut dalam sepihak, dijumlah ketemunya 180, berarti sudut D adalah 180 dikurangi 60, ketemunya 120. Dan yang terakhir sudut H. Nah, sudut H di sini dengan sudut G itu adalah pasangan sudut dalam sepihak. Sudut G-nya tadi ketemunya 60, berarti sudut H adalah 180 dikurangi 60. Jadi sudut H adalah 120. Oke. Kalian perhatikan, sudut A besarnya ternyata sama dengan sudut E, yaitu 60 derajat. Kemudian sudut B dengan sudut F besarnya sama di sini yaitu 120 derajat. Yang ketiga, sudut C sama dengan sudut G, besarnya adalah 60 derajat. Dan yang terakhir, sudut D sama dengan sudut H, yaitu 120 derajat. Masing-masing ini adalah pasangan sudut yang bersesuaian atau yang seletak. Ternyata, sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak memiliki ukuran yang sama. Nah, dari penjelasan itu tadi, maka jajar ginjang ABCD dan EFGH yang sebangun tadi, lambang untuk sebangun biasanya dinyatakan seperti ini. Jadi ini dibaca ABCD sebangun dengan EFGH. Nah, maka berdasarkan tadi yang sudah kita bahas di awal, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian atau seletak adalah senilai. Kemudian, besarnya sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak adalah sama. Nah, inilah yang nanti akan kita pakai untuk mempelajari atau membahas soal-soal yang berkaitan dengan sebangun datar yang sebangun. Jadi, ada dua syarat untuk kesebangunan dua bangun datar. Yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua adalah sudut yang bersesuaian besarnya sama.
Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan terkait dengan bangun datar yang sebangun serta syarat-syaratnya, berikut akan ada 3 buah soal kuis. Yang pertama yaitu tentang penerapan kaitannya dengan soal cerita di dalam permasalahan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana caranya nanti mencari pasangan bangun yang sebangun di antara gambar-gambar yang ada di dalam soal. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah diketahui ada 2 buah bangun yang sebangun, kemudian ada beberapa sudut yang belum diketahui dan kalian diminta untuk menghitung atau mencari besar dari sudut tersebut. Itu 3 buah soal di dalam kuis yang harus kalian selesaikan. Demikian tadi untuk penjelasan tentang materi bangun-bangun datar yang sebangun beserta syarat-syaratnya. Mudah-mudahan penjelasan ini tadi bisa kalian pahami dan selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.